Tak hanya pertamax yang oplosan, pengajian juga dioplos dengan dangdutan dan biduan. Astagfirullahaladzim. Karena semakin banyak pengajian, otomatis seharusnya teman-teman ya, itu manusianya semakin berakhlak, beradab, beretika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Jaga 7. Teman-teman sebangsa dan setanah air, sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, bahwa semakin banyak ya pengajian, sholawatan, gus-gusan ya teman-teman ya. Ya mungkin ada gus beneran, mungkin ada gus palsu dan lain sebagainya. Malah justru teman-teman semakin banyak juga oplosan. Oplosan ini dalam arti apa? Dalam arti sholawat dioplos dengan nyanyian-nyanyian, pengajian dioplos dengan dangdutan ya. Ini maksudnya bagaimana teman-teman ya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita tonton dulu videonya. Tak hanya pertamax yang oplosan, pengajian juga dioplos dengan dangdutan dan biduan. Astagfirullahaladzim. Terlihat teman-teman ya, di belakang perempuan-perempuan yang sedang berjoget, itu ada mungkin santri ya teman-teman. Itu santri yang pakai peci, yang juga mengiringi jogetan daripada biduan tersebut teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Ini siapa yang membuat acara teman-teman? Siapa yang membuat acara? Kok begini konsepnya teman-teman? Apakah tidak takut terhadap murka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengoplos suatu keburukan dengan kebaikan sama-sama batil teman-teman ya. Ya, selain itu teman-teman, dangdutan, pengajian diiringi musik, pengajian diiringi joget-joget oleh para jamaahnya. Bahkan yang joget tidak hanya laki-laki teman-teman, tapi perempuan yang joget. Ya, kalian tahu majelis ini teman-teman ya? Ini salah satu majelis yang terkenal, dan gusnya pun terkenal teman-teman. Pasti kalian tahu sendiri. Oke teman-teman ya, apa gunanya jauh-jauh dari berbagai tempat datang ke majelis ini hanya untuk berjoget teman-teman? Manfaatnya apa selain mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah ya teman-teman ya, gus tadi ada lagi teman-teman ya, selain di pengajian yang cukup terkenal, juga ada mungkin ini di suatu pedesaan. Ini terlihat ada orang kayaknya tahlilan. Setelah itu mengundang biduan untuk bernyanyi. Astagfirullahaladzim. Itu teman-teman ya, terlihat di situ ada makanan, ada orang-orang laki-laki teman-teman yang sedang menikmati makanan. Dan juga ada ibu-ibu itu. Ini kayaknya sehabis tahlilan teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Saya heran teman-teman bahwa di Indonesia ini justru bukannya semakin taat manusianya, bukannya semakin takwa manusianya. Karena apa? Karena semakin banyak pengajian, otomatis seharusnya teman-teman ya, itu manusianya semakin berakhlak, beradab, beretika. Tapi apa teman-teman? Yang kita lihat barusan bukan hoak, bukan. Jelas teman-teman, yang video pertama tadi, astagfirullahaladzim, di mana santri mengiringi ya jogetannya biduan, perempuan yang sedang berjoget tadi. Dan juga video yang kedua teman-teman, kita tahu di mana itu, di majelis yang cukup terkenal teman-teman. Juga seperti itu. Lantas bagaimana Indonesia ke depan teman-teman? Kalau gus-gus seperti ini tidak ditegur, ya sudah. Lebih parah lagi, generasi gus-gus yang akan datang lebih parah lagi. Saya yakin teman-teman ya, gus-gus yang akan datang ke depan lebih parah lagi teman-teman. Kalau hal-hal semacam ini tidak menjadi suatu PR penting bagi masyarakat,
kesadaran bagi masyarakat akan adanya kemungkaran-kemungkaran di tempat yang katanya baik, teman-teman. Ya bagaimana lagi teman-teman ya, entah ini soal ada akidah yang salah, entah ini soal memang budaya buruk tetap dirawat dan lain sebagainya. Saya juga bingung teman-teman melihat hal-hal semacam ini, bahwa hukum musik itu teman-teman ya, kalau menurut 4 mazhab itu haram, tetapi ada sebagian ulama, misalkan satu contoh Imam Al-Ghazali, itu membolehkan adanya musik, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Musik yang misalkan tidak mengundang kemaksiatan. Nah ini apakah tidak mengundang kemaksiatan kalau musik seperti ini tadi teman-teman? Kemudian musik yang tidak diiringi oleh khamar, musik yang juga tidak diiringi oleh biduan, ini sudah terjadi teman-teman ya, diiringi oleh biduan, mengundang maksiat, mengundang syahwat. Ini ya, ini jatuhnya sebenarnya harusnya haram teman-teman. Tapi apa? Muncul lagi, dibiarkan teman-teman. Dibiarkan, sehingga pendapat ulama itu tidak dihiraukan. Musik halal menurut Imam Al-Ghazali dan beberapa imam, tetapi dengan syarat-syarat itu. Jangan ada biduan, jangan sambil meminum khamar, jangan mengundang syahwat dan lain sebagainya. Apakah ini mengundang syahwat? Jelas. Ini ada biduannya? Jelas. Mungkin generasi yang akan datang sambil menenggak minuman keras, pakai peci, pakai sarung, ya, di majelis ilmu, jogetan teman-teman ya, sambil menenggak minuman keras. Generasi yang akan datang, kalau hal-hal ini tidak disadari oleh masyarakat. Astagfirullahaladzim teman-teman ya, kirain saya, banyaknya pengajian, banyaknya gus-gus ulama-ulama pendakwah itu meredupkan kemaksiatan, malah justru memperbanyak kemaksiatan. Ini apa yang kemudian menjadi salah teman-teman ya? Belum lagi kita lihat di dalam kurikulumnya para habaib, isinya halu semua ketika kitabnya sudah membahas klaim mereka. Kita lihat dari kalangan gus yang berdakwah, malah hasilnya seperti ini teman-teman. Ya saya tidak menafikan gus yang lain ya, saya sebut saja oknum gus. Oknum gus malah hasilnya seperti ini. Tadi teman-teman lihat sendiri di mana majelis itu juga mengundang biduan, ya, mengundang biduan, di situ bernyanyi, jamaahnya berjoget, perempuan berjoget. Lantas buat apa menutup aurat? Kalau pergi ke majelis saja diiringi seperti itu teman-teman. Ini ya tadi seperti yang saya sebut, oplosan itu tidak hanya pertama dengan pertalit, bahkan pengajian pun teman-teman dioplos, ada biduan, ada wanita berjoget, diiringi musik-musik. Astagfirullahaladzim. Saya tidak terlalu saklek terkait musik teman-teman ya, tapi kalau melihat pendapat 4 mazhab ya, itu memang sudah waktunya musik itu diharamkan ya. Kalau melihat pendapatnya para imam selain 4 mazhab ini seperti Imam Ghazali, Imam Farabi dan lain sebagainya, memang musik itu boleh asalkan memenuhi syarat, tidak mengundang syahwat dan lain sebagainya. Dahulu teman-teman tahun 80-90-an teman-teman ya, musik itu dipakai untuk meningkatkan ketakwaan, karena musik itu dipakai oleh para musisi-musisi untuk syiar dakwah seperti Bimbo ya. Ya banyak teman-teman ya, ada Roma Irama dan lain sebagainya. Itu boleh karena meningkatkan ketakwaan. Tetapi kalau kita lihat di zaman kita, apakah kita mau mengatakan musik itu halal? Itu yang mulai jadi pertanyaan teman-teman. Jadi zaman Nabi pun teman-teman ya, kenapa haram? Yaitu karena musik diiringi dengan biduan, diiringi dengan khamar, diiringi dengan joget-joget yang mengundang kemaksiatan. Ini kemudian diharamkan. Nah, adapun itu menjadi bahsul masail dan ijma para ulama, ya tergantung. Kalau musik itu nantinya bisa meningkatkan ketakwaan dan lain sebagainya, diperbolehkan teman-teman. Kalau musik kayak gini, apakah kita mau mengatakan ini halal? Jadi teman-teman sebangsa setanah air miris ya melihat hal-hal semacam ini. Belum lagi ada gus-gus yang suka ucapannya sangat-sangat kotor dan ucapannya cenderung vulgar teman-teman, menggiring masyarakat kepada hal-hal yang sangat negatif. Itu tentunya menjadi kesadaran masyarakat. Janganlah kemudian kita misalkan melihat suatu mayoritas ya, suatu mayoritas yang mempunyai metode dakwah baru, kita cek dulu hasil dari dakwahnya itu apakah membuahkan hasil. Tapi hasilnya seperti ini teman-teman, lantas kita bagaimana sikap kita? Ini kan yang kemudian menjadi pertanyaan teman-teman ya, bahwa hal-hal semacam ini kalau dibiarkan tidak menjadi kesadaran masyarakat, muncul tuh nanti gus-gus yang lain
Gus Dagelan yang lain malah lebih parah. Saya jamin malah lebih parah, teman-teman. Jadi kembali lagi kepada musik. Jadi musik itu jika kalau dimanfaatkan sebaik mungkin, ya syarat-syaratnya jangan sampai ya teman-teman ya, musik itu mengundang kepada kemaksiatan dan lain sebagainya. Seperti tahun 80-90-an lah teman-teman ya, musik itu dipakai untuk siar dakwah oleh Rhoma Irama dan berbagai musisi lain. Tetapi kalau sekarang teman-teman ya, malah justru bukan musik yang itu. Musik tidak dipakai untuk siar dakwah, malah dipakai untuk jogetan santri perempuan. Astagfirullahaladzim. Ini kan bagaimana konsepnya? Kadang saya berpikir teman-teman ya, salah di mana? Apa yang kemudian menjadi persoalan? Salah Gusnya, akidahnya, atau bagaimana teman-teman ya? Nanti teman-teman bisa nilai sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.